Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Paki Paujang Parudin dan teman saya. Saya Ramdan Saifullah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan perkembangan ilmu teknik geodesi. Geodesi adalah cabang dari matematika terapan yang menentukan posisi yang pasti dari titik-titik di muka bumi serta ukuran dan luas dari sebagian besar muka bumi. Bentuk dan ukuran bumi dan variasi gaya berat bumi dengan cara melakukan pengukuran dan pengamatan. Definisi ini mempunyai dua aspek, yakni aspek terapan dan aspek ilmiah. Aspek ilmiah berkaitan dengan aspek geometri dan fisik bumi, sedangkan aspek terapannya berhubungan dengan pengukuran titik-titik teliti dan pengukuran sebagian bumi. Aspek terapan ini yang kemudian dikenal dengan sebutan survei dan pemetaan atau teknik geodesi. Ilmu teknik geodesi telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kemajuan dalam teknologi penginderaan jauh, sistem navigasi satelit seperti GPS, dan komputasi, serta metode survei modern seperti laser scanner terestrial dan fotogrametri digital telah meningkatkan akurasi, efisiensi, dan cakupan pengumpulan data spasial. Selain itu, perkembangan dalam sistem informasi geografis atau SIG memungkinkan integrasi, analisis, dan visualisasi data spasial yang lebih baik. Perkembangan ini telah memperluas aplikasi geodesi dalam berbagai bidang seperti pemetaan, perencanaan wilayah, dan studi tektonik. Baik, jika sudah mengetahui apa itu geodesi, lalu di geodesi juga ada yang namanya asosiasi profesi. Yang pertama yaitu ada MAPIN, Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia. Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia atau MAPIN adalah sebuah organisasi profesi yang berfokus pada bidang penginderaan jauh di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1992 dan bertujuan untuk memajukan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi penginderaan jauh di Indonesia. MAPIN menjadi wadah bagi para praktisi, akademisi, peneliti, dan pemerhati penginderaan jauh untuk saling bertukar informasi, berkolaborasi, dan meningkatkan kompetensi di bidang ini. Lalu yang berikutnya ada Ikatan Surveyor Indonesia atau ISI. ISI merupakan wadah bagi para profesional di bidang survei pemetaan, baik survei kadastral, survei hidrografi, survei geodesi, survei fotogrametri, maupun survei dengan teknologi penginderaan jauh. Organisasi ini didirikan pada tanggal 28 Desember 1956 dengan tujuan untuk mengembangkan dan memajukan profesi surveyor di Indonesia. ASKI adalah Masyarakat Kadastral Indonesia, adalah suatu sistem yang mengatur mengenai pendataan, pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran tanah di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak atas tanah bagi masyarakat. Dalam sistem ini, Badan Pertanahan Nasional atau BPN berperan penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Tugas utama BPN adalah melakukan pengukuran dan pemetaan, membukukan data-data tanah, menerbitkan sertifikat, serta memelihara data pertanahan secara berkala. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi pada bidang teknik geodesi, terdiri dari yang pertama GPS atau GNSS. GPS merupakan singkatan dari Global Positioning System. Lalu GNSS memiliki singkatan yaitu Global Navigation Satellite System. GPS merupakan satelit yang berfungsi untuk melakukan penentuan posisi serta navigasi. Lalu GNSS adalah suatu sistem yang menggabungkan satelit-satelit yang berfungsi untuk menentukan posisi dan navigasi. Alat yang sering digunakan untuk pengukuran GPS atau GNSS yaitu RTK, singkatan dari Real Time Kinematic. Teknologi RTK memungkinkan pemetaan dengan akurasi tinggi secara real time. Ini sangat berguna untuk aplikasi seperti konstruksi, pertanian presisi, dan survei tanah. Lalu yang kedua ada survei terestris, pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi. Alat yang digunakan yaitu total station, adalah alat ukur yang dibuat untuk memudahkan surveyor dalam pengukuran jarak kemiringan dan ketinggian. Lalu yang kedua, laser scanning terestris atau disingkat TLS, teknologi yang menggunakan laser untuk menghasilkan model 3D dari lingkungan sekitar dengan sangat detail, digunakan dalam pemetaan bangunan, terowongan, dan jembatan. Lalu yang ketiga ada fotogrametri, adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengolahan foto udara untuk mendapatkan data sampai informasi yang tepat.
Alat yang digunakan yaitu UAV atau Humanite Aerial Vehicle, drone yang dilengkapi dengan kamera atau sensor lidar untuk pemetaan udara dengan resolusi tinggi, sangat berguna untuk survei di daerah yang sulit dijangkau. Lalu yang kedua, photogrammetry oblique, penggunaan gambar dari sudut kemiringan untuk menghasilkan model 3D yang lebih akurat dan detail. Lalu yang keempat ada penginderaan jauh atau biasa disebut inderaja, adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Alat yang digunakan yaitu biasanya sensor hyperspektral, sensor yang menangkap data dari ratusan hingga ribuan pita spektral, memungkinkan analisis yang lebih detail mengenai komposisi material. Lalu yang kedua, teknologi radar yang dapat memetakan permukaan bumi dengan akurasi tinggi bahkan di bawah kondisi cuaca buruk atau tutupan vegetasi. Lalu yang kelima ada sistem informasi geografis atau biasa disingkat dengan SIG. Sistem informasi geografis atau SIG adalah sistem baris data dengan kemampuan analisis untuk data yang terreferensi secara spasial. SIG mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan data spasial dan data atribut sehingga dalam analisisnya mampu menghasilkan informasi yang diinginkan. Dari SIG tersebut biasanya ada WebGIS, platform GIS berbasis web yang memungkinkan akses dan analisis data geospasial secara real time melalui internet. Lalu ada big data dan AI dalam GIS, penggunaan analisis data besar dan kecerdasan buatan untuk memproses dan menganalisis data geospasial dalam skala besar, memberikan wawasan yang lebih mendalam dan prediktif. Lalu yang ketiga ada 3D GIS, integrasi data 3D dalam platform GIS untuk analisis spasial yang lebih kompleks dan visualisasi yang lebih baik. Lalu ada yang keenam, survei hidrografi, teknologi sonar yang menggunakan beberapa sinyal untuk menghasilkan peta dasar laut dengan resolusi tinggi. Penggunaan teknologi lidar untuk memetakan dalam kedalaman perairan dangkal sangat berguna untuk survei di daerah pesisir. Selanjutnya, ada juga aneka ragam pemanfaatan pada bidang ilmu teknik geodesi, yaitu yang pertama pemetaan dan kartografi. Biasanya pemetaan topografi menghasilkan peta yang menunjukkan fitur-fitur fisik permukaan bumi seperti gunung, sungai, dan lembah, serta elemen buatan manusia seperti jalan dan bangunan. Lalu yang kedua, pemetaan kadaster, mengidentifikasi batas-batas properti dan lahan untuk keperluan ilegal dan administrasi penting dalam sistem kepemilikan tanah dan perpajakan. Lalu yang kedua, perencanaan dan pengolahan infrastruktur seperti perencanaan kota, membantu dalam merencanakan tata letak jalan, jembatan, saluran air, dan infrastruktur lain di perkotaan. Lalu yang kedua, konstruksi, memberikan data presisi tinggi untuk konstruksi bangunan, jembatan, jalan raya, dan proyek infrastruktur lainnya, memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan desain dan spesifikasi. Lalu yang ketiga ada sistem informasi geografis atau SIG. Berikut merupakan pemanfaatan dari SIG. Yang pertama, manajemen sumber daya alam, menggunakan data geospasial untuk pengolahan hutan, pertanian, dan sumber daya air, membantu dalam mengambil keputusan berbasis data. Lalu yang kedua, analisis lingkungan, membantu dalam memantau perubahan lingkungan seperti deforestasi, degradasi lahan, dan pencemaran, serta dalam mitigasi bencana alam. Lalu yang keempat, penginderaan jauh dan fotogrametri. Pemanfaatan dari penginderaan jauh dan fotogrametri yaitu pemantauan pertanian, menggunakan citra satelit atau UAV untuk memantau kondisi tanaman, kesehatan tanaman, dan kebutuhan irigasi, mendukung pertanian presisi. Lalu yang kedua, pemantauan bencana alam, menggunakan data penginderaan jauh untuk mendeteksi dan menganalisis dampak bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan longsor, serta untuk merencanakan tindakan mitigasi. Lalu yang kelima, navigasi dan lokasi. Navigasi maritim dan udara memastikan navigasi yang aman dan efisien untuk kapal dan pesawat menggunakan
teknologi GNSS untuk menentukan posisi dengan presisi tinggi. Lalu yang kedua, transportasi dan logistik, mengoptimalkan rute untuk pengiriman barang dan jasa, serta manajemen armada kendaraan menggunakan data lokasi dan peta digital. Oke, sekian dari video yang sudah kami buat tentang apa itu geodesi. Terima kasih yang sudah menonton, ditunggu ya konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.